Brahmana ini dilarang menyeberangi lautan. Itu datang sekelompok pasukan prajurit dari India yang kemudian dipimpin oleh Dewa Warman. Tugasnya berdagang, bukan menyebarkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, selamat datang kembali di channel YouTube Sadewa Adi Praja, sebuah channel YouTube yang dimana kita akan saling sharing tentang topik sejarah. Perlu diketahui, Bolo, di sini saya bukan suhu, saya bukan sejarawan, saya bukan ahli, saya bukan arkeolog, saya cuma orang yang kebetulan suka dengan sejarah. Jadi jika apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, semoga bisa menambah wawasan saudara-saudara sekalian. Tapi kalau banyak salahnya atau ada salahnya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Setelah sekian lama, boleh cukup lama ya, saya nggak upload mungkin 3 mingguan, 3 minggu atau 1 bulanan karena suatu hal. Pada kesempatan ini, saya mengajak bolo-bolo sekalian untuk sharing mengenai bagaimana sih masuknya pengaruh agama Hindu dari India ke Indonesia. Ini kan sangat menarik ya, bolo. Karena Hindu ini kan adanya lahirnya di India. Kok bisa tiba-tiba muncul di Indonesia? Apakah mungkin orang-orang India itu punya jurus Shiraishi no Jutsu kayak Minato atau Tobirama dari India ujuk-ujuk ke Indonesia mak sering gitu? Eh, ini jujur sangat menarik ya Bolo dan juga memicu beberapa perbedaan dan perdebatan yang kemudian melahirkan teori-teori. Nah, masuknya pengaruh Hindu dari India ke Indonesia ini melahirkan 5 teori dasar yang akan kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuw, seorang Belanda ya, yang kemudian mengatakan bahwasanya agama Hindu dari India ke Indonesia, ke Nusantara, itu masuknya dibawa oleh golongan kaum Brahmana. Golongan kaum Brahmana ini datang ke Nusantara atas undangan raja-raja lokal untuk menyebarkan agama Hindu. Kalau menurut saya, teori Brahmana ini kok agak aneh dan kurang masuk akal. Kenapa? Karena dalam ajaran Hindu klasik, Brahmana ini dilarang menyeberangi lautan. Karena akan menurunkan kehormatan dan juga menghilangkan kesucian diri. Sehingga kan nggak mungkin kalau Brahmananya datang dari India ke Nusantara mau nyeberangi laut. Kira-kira mau mau lewat jalur apa kalau nggak jalur laut soalnya belum. Dan kemudian kelemahan yang kedua dalam teori Brahmana, bahasa Sanskerta yang ada di India dan juga di Nusantara itu tidak sepenuhnya sama. Bahasa Sanskerta yang ada di Nusantara ini berkembang sesuai dengan kearifan lokal. Dan kemudian kelemahan yang ketiga, kalau menurut saya aneh jika Brahmana datang ke Nusantara atas undangan raja-raja lokal. Kenapa? Karena seperti yang tercatat dalam sejarah Bolo, kerajaan di Nusantara yang pertama itu kan Kutai. Nah, Kutai itu sudah memeluk Hindu sehingga sangat tidak mungkin ya sudah berdiri menjadi kerajaan besar Hindu, kemudian mengundang Brahmana dari India untuk mengajarkan agama Hindu. Kalau mungkin ya Brahmananya datang dulu, terus kerajaannya belum ada, belum menjadi suatu peradaban Hindu, ya masih mungkin-mungkin saja kemudian menjadi penyebar. Masih masih sangat mungkin kalau Brahmananya dulu datang, kemudian kerajaannya belum ada, kemudian setelah Brahmananya datang baru ada kerajaan itu mungkin. Tapi kalau kerajaannya sudah ada, sudah memeluk Hindu, terus Brahmananya baru diundang untuk menyebarkan, itu kok agak gimana, agak gimana gitu pokoknya. Kemudian follow yang kedua adalah teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh seorang Belanda juga yaitu Sissy Berg. Sissy Berg ini mengatakan bahwasanya eh, Hindu dari India ke Indonesia ini dibawa oleh golongan kaum kesatria, raja-raja atau pasukan perang melalui pasukan-pasukan perang yang melarikan diri dari India ke Nusantara ataupun raja-raja yang kemudian melakukan ekspedisi atau penaklukan wilayah. Kalau menurut saya, ya bisa jadi. Sangat-sangat bisa jadi, tapi itu kalau dicocokkan dengan naskah Wangsakerta. Walau naskah Wangsakerta ini naskah yang cukup kontroversial,
mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Dalam naskah Wangsakerta memang diceritakan kerajaan pertama di Nusantara saat itu di Pulau Jawa memang punya hubungan dengan India yang sangat kuat. Diceritakan di sekitar tahun abad kedua, 130-an Masehi bolo. Itu terjadi perampokan di sebuah daerah di ujung Pulau Jawa, yang dimana ketika terjadi perampokan itu datang sekelompok pasukan prajurit dari India yang kemudian dipimpin oleh Dewa Warman, di mana kemudian perampok ini berhasil dikalahkan oleh Dewa Warman. Kemudian Dewa Warman menang. Setelah menang, Dewa Warman ini dinikahkan dengan anaknya Akitirem. Akitirem ini adalah penguasa lokal. Dia belum jadi raja ya, belum mungkin kepala suku atau pimpinan suku seperti itu. Dan kemudian pasukan-pasukannya Dewa Warman ini juga dinikahkan dengan penduduk lokal, sehingga kemudian penduduk lokal mulai bersentuhan dengan pengaruh India. Kalau dicocokkan dengan ini, ya mungkin masuk-masuk saja. Karena setelah itu kan Dewa Warman mendirikan sebuah kerajaan yang dalam naskah Wangsakerta diklaim sebagai kerajaan pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Salaganagara. Tapi perlu diketahui bahwa naskah Wangsakerta ini sangat-sangat kontroversial dan sangat banyak kejanggalan. Sehingga kalau kita mengambil kesimpulan teori kesatria dicocokkan dengan naskah Wangsakerta, ini kurang bijak. Dan saya rasa kurang tepat kalau Hindu dari India ke Indonesia dibawa oleh kaum ksatria, karena yang pertama tidak ada bukti tertulisnya. Penaklukan ekspedisi militer ini kan suatu hal besar, hal yang sangat besar tentunya. Kenapa kok tidak pernah dicatat? Itu yang pertama. Kedua, bahasa Sanskerta ini tidak dikuasai oleh kaum ksatria, sehingga yang menguasai bahasa Sanskerta itu ya rata-rata kaum Brahmana. Kaum ksatria tidak begitu menguasai. Kemudian untuk teori yang ketiga adalah teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.J. Krum. Teori ini mengatakan bahwasanya agama Hindu dari India ke Nusantara ini dibawa oleh kaum Vaishya, kaum pedagang. Nah, ini cukup menarik nggak kalah menarik. Karena kalau menurut saya lemah juga. Di dalam agama Hindu itu kan mengenal sistem kasta. Dan setiap kasta itu punya peranan masing-masing. Brahmana ngurusin agama, kemudian ksatria ngurusin pemerintahan. Raja-raja lah soalnya. Kemudian Vaishya ngurusin perdagangan. Kemudian yang terakhir kasta Sudra. Ini isinya buruh sama budak kalau nggak salah ya. Kasta Vaishya ini kan urusannya ngurusin perdagangan. Kalau mereka dari India ke Nusantara, ya pastinya kan berdagang, gak menyebarkan agama. Apa mungkin orang yang punya peranan orientasi untuk mencari keuntungan, bisnis, berdagang, mau melakukan double job desk lah. Ya dagang, ya nyebarnya agama. Apakah mungkin seorang pedagang itu mau menyebarkan agama? Wong orientasinya berdagang jauh-jauh dari suatu negeri ke negara lain untuk mencari keuntungan untuk bisnis kok. Selain itu kan dalam agama Hindu, Vaishya tujuannya dagang, tugasnya berdagang, bukan menyebarkan agama, sehingga kurang yakin saya. Dan kemudian teori yang keempat adalah teori Sudra. Nah, teori Sudra ini mengatakan bahwasanya pengaruh Hindu ke Nusantara ini dibawa oleh para buruh ataupun budak yang melarikan diri dari India ke Nusantara karena mengalami penindasan atau penyiksaan. Ini disepakati oleh para sejarawan sebagai teori yang paling lemah karena ya nggak masuk akal. Menurut saya juga kurang masuk akal. Apa mungkin seseorang yang tertindas di negara lain kemudian menyebarkan suatu paham, menyebarkan suatu pengaruh di suatu peradaban negara yang sebenarnya Nusantara di masa itu saya rasa sudah punya peradaban sendiri, yang lebih maju Secara kan sebelum Hindu sudah ada agama Kapitayan, agama aslinya orang Nusantara waktu itu, orang Jawa waktu itu ya. Dan teori yang kelima adalah teori arus balik.
Nah, teori arus balik ini adalah teori yang menurut saya paling masuk akal dan lebih masuk akal. Teori ini mengatakan bahwasanya Hindu dari India ke Nusantara ini tidak dibawa orang India, tapi dibawa oleh orang Indonesia itu sendiri. Nah, orang Indonesia kan nenek moyangku itu dan nenek moyangmu seorang pelaut bolo. Sehingga mereka melakukan perjalanan perdagangan dari Nusantara ke India, kemudian mereka melihat Hindu, lalu membawa pulang agama Hindu ke Nusantara. Nah, ini menurut saya lebih masuk akal daripada 4 teori yang tadi sudah kita sharingkan. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Menurut saya teori arus balik ini yang paling masuk akal, di mana agama Hindu ini tidak dibawa oleh orang India, tapi dibawa pulang oleh orang-orang Nusantara, pelaut-pelaut Nusantara yang singgah di India, melihat Hindu, tertarik, mempelajari, kemudian membawa pulang, lalu menyebarkannya. Jadi kalau dari 5 teori yang tadi sudah kita sharingkan, kalau menurut saya yang paling masuk akal adalah teori arus balik. Untuk 4 teori yang sebelumnya menurut saya ini cukup lemah. Mungkin bolo-bolo sekalian punya pendapat berbeda. Saya lebih condong nih ke Brahmana, saya lebih condong ke Ksatria, saya lebih condong ke Wisya. Ya, silakan bolo itu kan hak bolo-bolo sekalian. Nah, jangan lupa bolo nanti kalau bolo-bolo punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian bolo yang bisa kita sharingkan pada hari ini. Jangan lupa bolo untuk di subscribe. Jangan lupa untuk like kalau apa yang saya sampaikan ini ada benarnya. Dan jangan lupa komen kalau apa yang saya sampaikan ini kurang benar, kurang lengkap, atau kurang tepat. Cukup sekian bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.